Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terhormat pengurus PKM Masjid Al-Ihsan, semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ikhwanana rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada semua alam semesta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan ridho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semua nikmat yang ada, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan kita, kekhilafan kita, dan juga kesalahan orang-orang di sekitaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala atau tidak menuntut kita akan apa yang dilakukan sama orang-orang bodoh. Dan itu di antara doa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna." Wala tu'akhidna, ya Allah jangan tuntut kami bima fa'ala sufaha'u minna, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di sekitar kita. Khususnya di malam hari yang semisal ini, berapa banyak ya malam kemerdekaan mestinya dibuat untuk merenung, dibuat untuk bersyukur kepada Allah, malah kadang-kadang dibuat malah untuk mabuk-mabukan, dibuat untuk joget-jogetan, dibuat untuk dan lain sebagainya. Kalau itu di antara doa Al-Quran, bukan kok kemudian merendahin orang, tapi memang kalau idza nazalal bala amma shalih wa talih, kalau bala turun maka yang kena bukan orang yang berdosa saja, yang kena semuanya. Maka kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dituntut kita dengan apa yang dilakukan sama semua orang yang di sekitar kita, meskipun kita memiliki interaksi dengan mereka, karena ketidakmampuan kita dalam berdakwah, ketidakmampuan lemahnya kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar, kurangnya kita dalam ghirah dan lain sebagainya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tuntunan dan arahan atau perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengistighfarkan lil muslimin wal muslimat. Istighfar untuk semua orang. Maka istighfar itu untuk semua orang, ini juga bagian syukur. Ini juga bagian dari untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam menyikapi sebuah nikmat. Ketika nikmat datang kok malah nikmat ada kok malah diperingati dengan dosa. Ya, maka idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau engkau berada dalam nikmat maka jagalah, sesungguhnya maksiat itu cepat menghilangkan nikmat. Kenapa pula bentuk maksiat? Karena maksiat ini adalah keberanian kepada Allah Subhanahu wa taala, kekurang ajaran. Kita pun juga nggak ngerti siapa yang dulu mulai kalau malam kemerdekaan itu harus joget-joget. Kemudian ya kalau udah joget-joget ya saudara kandungnya, ya saudara kembarnya adalah mabuk. Ya, habis itu ada lagi adiknya main perempuan. Nanti ada lagi juga adiknya pula tengkar. Habis itu adiknya lagi pula judi. Banyak lah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa
taala. Mudah-mudahan negara kita tetap dipandang ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada majelis yang sebelumnya telah kita sampaikan tentang dari kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, tentang riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari hal yang berhubungan dengan pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir pembahasan kita, hadisnya memang beberapa kali dalam beberapa redaksi agak mirip, ya. Yang dalam kitab Syama'il ini kebanyakan dari Sayyidah Ummu Salamah. Ummu Salamah, istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli nama Ummu Salamah adalah Hindun binti Umayyah al-Makhzumi. Hindun binti Umayyah. Kemarin ya, kadang kita ada nama Hindun, tapi dia disebut dalam sini Nabi siapa Hindun. Hindun ini Ummu Salamah lah. Kalau santri biasanya kita suruh hafal Aqidatul Awam. Di penghujung Aqidatul Awam itu menyebut 9 istri Nabi. Ya, hafal 2 bait Nahdlatul ini berarti udah hafal 9 nama. Kalau nyebut 9 kadang repot. Ya, kadang ada satu yang terlewat. Nah, tapi kalau udah hafal ini enak. 2 bait aja. Ya. Imam Ahmad Al-Marzuki beliau mengatakan dalam Aqidah Awam, antis ini suatin wafatul Mustafa khuyyir nafakhtarnan nabiyal muqtafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. 9. Betul ya? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. 9. Biasanya Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi. Nanti sini kalian wafatul Mustafa, dari 9 istri wafatul Mustafa, wafatnya Nabi. Kalau ya istrinya Nabi wafat sebelum Nabi ada 2. Ada 2. Satu Siti Khadijah, masyhur, ya, istri pertama Nabi dan yang paling dicintai oleh Nabi, dan darinya semua putra putri Nabi kecuali Sayyid Ibrahim. Dari mana itu gitu ya? Siti Khadijah. Kemudian nanti disebutkan wafat Mustafa. 1 Siti Khadijah, 2 Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Ini Zainab binti Khuzaimah dinikah Nabi tapi nggak lama, nggak sampai setahun, cuma beberapa bulan. 8 bulan atau 9 bulan kemudian wafat. Zainab binti Khuzaimah dikenal dengan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Saking dermawannya sama orang-orang miskin. Namanya Zainab binti Khuzaimah. Istrinya Nabi yang namanya Zainab 2. Zainab binti Khuzaimah ini yang wafat. Kemudian satu lagi Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas Al-Qur'an. Dengan nas Al-Qur'an, falamma qada Zaidun minha zawwajnakaha. Ketika Zaid bin Haritsah sudah selesai urusannya sama Zainab, maka aku kawinkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab, zawwajnaka. Sehingga Sayyidah Zainab itu membanggakan diri dengan ayat ini. Ya semuanya perintah Allah sih ya, tapi yang nas Al-Qur'an ya. Nas Al-Qur'an, karena Nabi pun tidak berbuat kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini 9 khuyyir nafakhtarna nabiyal muqtafa. Mereka diberi hak milih oleh Nabi karena turun ayat takhir. Ayat akhir, maksudnya ayat akhir itu ayat disuruh milih. Kalau masih mau tetap sama Nabi yang sabar-sabar, tapi kalau kepingin dunia, itu kasih dunia sebanyak mungkin yang kau minta, habis itu ya dicerai. Ya, semua istrinya Nabi ya pastinya memilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tadi 9 pertama Nabi. Kalau kita sebut tadi Aisyatun wa Hafsatun, Aisyah itu Bakar, Hafsah binti Sayyidina Umar, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Saudah ini istrinya Nabi setelah Siti Khadijah.
Jadi Siti Saudah pernah membanggakan diri, aku pernah beberapa tahun bareng sama Rasulullah belum ada kalian. Kayak gitu ya, belum ada kalian. Jadi cuma istrinya Rasulullah tunggal. Setelah jadi Aisyatun, wa Hafsatun, wa Saudah, Sofiyatun, Siti Sofiyah, Maimunatun, Siti Maimunah. Ya, wa Romlah. Romlah ini siapa? Romlah ini Ummu Habibah. Ummu Habibah. Aisyatun, wa Hafsatun, wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun, wa Romlah. Hindun. Hindun wa Zainabun. Zainab binti Jahash yang kita sebutkan tadi, Juwairiyah. Siti Juwairiyah bintil Harith al-Hilaliyah. Maka tadi kita sampaikan Ummu Salamah. Kalau nggak salah sudah kita sampaikan ini di majelis yang sebelumnya, di antara manaqib Ummu Salamah, beliau adalah istri dalam tanda kutip yang tertua ya, dari segi umur, anaknya banyak. Tapi tetap dinikah oleh Rasulullah karena kemuliaannya beliau, karena cerdasnya beliau. Kemuliaannya beliau karena beliau minas sabiqinal awwalin, minas sabiqat lil Islam. Orang wanita pertama kali yang masuk Islam. Ya setelah Siti Khadijah, maksudnya dari luar. Yang pertama-pertama ikut hijrah ke Habasyah, kemudian balik lagi, dan berbagai macam banyak ujian yang diterima oleh Siti Ummu Salamah. Dan juga kita sampaikan juga di antara barokahnya dia ngamalkan ilmu doa. Kan? Barokah ngamalkan ilmu doa. Dalam majelis dia dengarkan Nabi bersabda, kalau tidaklah seseorang kena musibah kemudian dia berdoa. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlifni khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Gantikan untukku yang lebih baik dari. Setelah wafat Ummu Salamah dia baca itu. Tapi setelah beberapa hari dia berpikir, siapalah yang lebih baik dari Abu Salamah, suaminya beliau, ya, termasuk ahli Badar, termasuk ahli Uhud, minas sabiqinal awwalin, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Kemudian juga apa itu? Sepupunya Nabi. Sudah kita sampaikan, sepupunya Nabi. Semuanya Nabi, ibunya Abu Salamah itu adalah saudarinya ayah Nabi, pamannya Nabi, tidak sekandung, sebapak saja. Ya, jadi sepupuan sama Nabi. Wakil dikatakan juga saudara rodoknya Nabi, saudara sesusuannya Nabi. Nah, maka oleh sebab itu Sayyidina Abu Salamah sama Ummu Salamah setelah pulang dari Habasyah, beliau tinggalnya dilindungin oleh Abu Thalib. Orang-orang, ada riwayat orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Abu Thalib, kenapa kau melindungi orang yang lari dari kita? Artinya pelarian dari kita, terus kau lindungi. Kan kenapa pula aku gak melindungi? Wong dia adalah keponakanku. Dia adalah keponakanmu, ibnu ukhti. Dia adalah anak dari saudariku. Aku lindungi dia. Maka itu tadi, Sayyidah Ummu Salamah sempat berpikir, siapa pula yang lebih baik dari suamiku? Ya, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, dan lain sebagainya. Enggak diduga, enggak dinyana, enggak disangka, datang pula lamaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan datang lamarannya Nabi itu dia sudah umurnya hampir 40 tahun. Umurnya hampir 40 tahun. Ya, 30 sekian tahun. Di antara apa itu istri Nabi yang berumur, Ummu Salamah, Siti Saudah. Tapi Ummu Salamah ini cerdas, pintar. Ya, oleh sebab itu di antaranya Nabi sering ke rumahnya Ummu Salamah. Kenapa? Karena Ummu Salamah punya anak kecil, diakrabkan sama Ummu Salamah dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Diakrabkan sama cucunya Nabi. Maka otomatis cucunya Nabi pun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sering main ke rumahnya Ummu Salamah. Ketika di rumah Ummu Salamah, ya Rasulullah pun juga ya nurutin cucunya lah, kemana cucunya ya kan gitu. Itu diantara cerdasnya Ummu Salamah, sampai disebutkan bahwa ayatul kisah turun itu di rumahnya Ummu Salamah. Jadi saat turun innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh berkehendak untuk menghilangkan, mensucikan kalian
dan menghilangkan kotoran dari kalian sesuci-sucinya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Fatimah pula ya, di situ ya. Kemudian diselimutin sama Nabi dengan selendangnya Nabi, dengan serbannya Nabi. Dan serban Nabi, kemudian Nabi bersabda, ya Nabi, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya Allah, inilah keluargaku, ya Allah, inilah keluargaku, ya Allah, inilah keluargaku. Kalau disebutkan saat doa itu Sayyidina Jibril, malaikat Jibril dari langit langsung cepat turun memasukkan kepalanya ke dalam selimut ini tadi, supaya kepingin masuk dalam doanya ahlul bait. Ya, doanya Rasulullah kepada ahlul bait secara khusus. Ummu Salamah waktu itu disebutkan kepingin masuk. Kalau ana ya Rasulullah, kalau Rasulullah mengatakan anti ala khair, engkau dalam kebaikan. Engkau dalam kebaikan. Tapi Rasulullah mengkhususkan di dalam anak-anaknya. Kita tidak membahas perbedaan atau istri-istri Nabi termasuk ahlul bait atau tidak. Pastinya dalam nas Al-Qur'an istri-istri Nabi adalah keluarga Nabi yang terdekat pastinya. Pastinya keluarga Nabi yang terdekat. Tapi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah memiliki keistimewaan tersendiri. Memiliki keistimewaan tersendiri khusus yang dimiliki oleh beliau-beliau. Ya kan? Nah, maka bukan kok kemudian membanding-bandingkan istrinya Nabi dengan ini dan lain sebagainya. Pastinya istri Nabi memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyertai Nabi, yang membuat tenang Nabi, ya kan? Ya pastinya apa namanya istri itu ya kewajiban utama itu bikin tenang suami pastinya, harusnya. Ya, suami di kantor pusing, suami menghadapi orang di luar kacau balau banyak masalah. Masuk rumah itu bikin tenang, masuk rumah itu bikin nyaman, masuk rumah itu bikin sejuk mestinya. Bukan malah direcoin, bukan malah kemudian diruwet-ruwetin, ya. Apalagi sampai dikisahkan satu orang kabarin punya istri banyak, istrinya pula rewel aja, ya kan ya, ruwet aja, satu ini ruwet di sana, ruwet satu ruwet. Ditanya, Beb dari mana lu? Dia katakan dari neraka ke neraka, dari neraka ke neraka, gitu ya. Minan nar ilan nar, dari neraka ke neraka. Sana ruwet walhasil. Ya subhanallah, ya istri-istri Nabi bikin tenang Nabi. Dan demikianlah di antara tugas utama istri ya. Dan Ummu Salamah terkenal, beliau itu sahibatul zakat, pemilik kecerdasan yang luar biasa. Di antara mauqifnya beliau adalah saat Sulhul Hudaybiyah. Beliau ikut ketika Sulhul Hudaybiyah, mau perang mau umroh yang nggak jadi di Hudaybiyah, itu Sayyidah Ummu Salamah ikut. Kemudian Sayyidah Ummu Salamah ikut tadi itu. Setelah berbagai macam kejadian lah, yang Bai'atul Ridwan, ya bai'at setia, terus kemudian Sulhul Hudaybiyah dan lain sebagainya, walhasil ketentuan sudah dengan itu semuanya harus balik. Kalau Nabi nyuruh para sahabat, kalian cukur dan kalian sembelih onta-ontanya. Kalian cukur, kalian sembelih onta dan kambingnya. Karena ini hukum istilahnya muhsar. Muhsar itu orang yang sudah berpakaian ihram, nggak bisa melanjutkan ibadah haji atau umroh. Namanya muhsar. Gimana hukumnya? Untuk melepaskan diri dari kain ihram, maka cukur, nyembelih kambing. Ya, sahabat nyembelih onta. Waktu itu bawa onta, sebagian mungkin kambing. Nabi nyuruh. Kalau Nabi nyuruh disebutkan 2 kali, 3 kali, nggak ada yang melakukan. Tidak ada yang melakukan. Kemudian Nabi masuk kemahnya beliau dalam keadaan bungkuk, beliau dalam keadaan marah. Terus yang di dalam kemah Ummu Salamah. Kan? Seorang istri gimana ya? Yang untuk menenangkan suami. Bukan kok kemudian istri kemudian nambah bikin panas suami, kalau bikin kacau masalah ya. Lagi pening-pening ditanya gas pula, ya kan ya? Lagi pening-pening ditanya beras pula. Lagi pening lagi apa ditanya duit pula. Aduh, gitu kan. Buat tenang. Mestinya itulah pentingnya wanita solihah. Istri solihah.
ya, istri soleh ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini semuanya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Ya, buat teman suami, buat kayak gitu. Ini tadi Siti Ummu Salamah kemudian tanya, ada apa ya Rasulullah? Ke sahabat tuh nurutin aku sekarang. Apakah Ummu Salamah kemudian manas-manasnya Rasulullah? Enggak. Kepada dia Rasulullah, sahabat Anda itu rindu pada Ka'bah. Mereka sudah memakai kain ihram dari Madinah. Perjalanan sudah setengah bulan. Dan mereka tinggal di sini sudah berapa minggu. Ya Rasulullah, mereka mungkin tidak melakukan itu karena mereka masih berharap. Mudah-mudahan Allah menurunkan wahyu kepada Anda untuk diperintahkan masuk ke kota. Kalau perintah Allah kan berarti kewajiban. Mereka berharap. Berarti Rasulullah memastikan, sudah selesai sulh Hudaybiyah, kami bukan orang yang kemudian mengingkari sulh atau mengingkari perdamaian. Kita tetap berharap. Kalau si Ummu Salamah, ya Rasulullah, mau kasih cara ya Rasulullah supaya mereka melakukan. Gimana? Kau keluar ya Rasulullah, lakukan 5 ayat. Jangan kau ajak omong satu orang. Kau panggil tukang cukur Anda dan kemudian Anda sembelih sendiri onta Anda ya Rasulullah. Oh gitu ya. Nabi kemudian keluar memanggil apa itu satu orang yang biasa cukur. Maka dicukurlah Nabi di luar. Cukur Nabi di sahabat semuanya kelihatan bersyukur, udah selesai lah, nggak ada kemungkinan lagi masuk Mekah, udah pasti pulang lah, udah selesai tahallul, ya kan? Nah, cukur, kemudian Nabi ngambil ontanya, nggak ngomong siapapun, kemudian bismillah. Kalau sahabat semuanya melihat semuanya pada berebutan, saling cukur, saling menyembel. Ini semuanya berkat saran dari Ummu Salamah. Coba kalau tidak ditenangkan sama Ummu Salamah, ya kita kalau kan andai-andai, nggak boleh pula berandai-andai ya kan ya. Tapi malah tidak ada pemilik tidak membawa istri yang menenangkan. Kalau Nabi murka, apa nggak bahaya sama sahabat? Kalau Nabi marah, Nabi nggak ridho, apakah bahaya sama sahabat? Bahaya besar untuk sahabat yang mestinya mereka dalam ridho Allah berubah dalam murka Allah gara-gara tidak ridhonya Rasulullah SAW. Tapi berkat Siti Ummu Salamah ini tadi. Ini sudah kita jelaskan tentang bahwa Ummu Salamah meriwayatkan qalat berkata, karena ahabbu thiyabi ila Rasulullah SAW al-qamis. Gamis. Ya, gamis yaitu pakaian yang menutupi mayoritas tubuh yang kepala bisa masuk. Oh ya, gamis, top dan misalnya lah kayak gitu ya. Qala hadatsana hadis ke-55 hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Tamila an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah. Kalau hadis yang sebelumnya dari Abdullah bin Buraidah langsung dari Ummu Salamah. Tapi riwayat yang ke-55 ini dari Abdullah bin Buraidah, dari uminya Abdullah bin Buraidah, dari Ummu Salamah. Ya, jadi Abdullah bin Buraidah dari ibunya ke Ummu Salamah. Kalau yang hadis yang sebelumnya dari Abdullah bin Buraidah langsung kepada Ummu Salamah. Gitu ya. Sebetulnya Abdullah bin Buraidah pun juga mengambil hadis dari langsung Ummu Salamah. Cuman ini mungkin beberapa perbedaan sanad saja. Abdullah bin Buraidah tabi'in. Tabi'in. Beliau anaknya sahabat namanya Buraidah. Ya. Dari kabilah Aslam. Abdullah bin Buraidah lahir di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Akhir masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ada juga tabi'in yang lebih dikenal dan bahkan para ulama menyatakan lebih sahih riwayatnya dari Abdullah bin Buraidah yaitu saudara kandungnya Abdullah bin Buraidah. Jadi Abdullah waktu uminya Abdullah bin Buraidah melahirkan itu lahir kembar dua. Satu namanya Abdullah, satu namanya Sulaiman. Jadi Abdullah bin Buraidah kemudian Sulaiman bin Buraidah. Ini dua-duanya qadhi. Maksudnya qadhi itu kalau zaman dulu itu, kalau qadhi sekarang kan tuan kadi ya, tukang nikahkan. Kalau zaman dulu qadhi itu
hakim besar, hakim satu wilayah gitu. Namanya qadhi. Jadi Sulaiman bin Buraidah qadhi, kemudian setelah wafat Sulaiman adiknya juga Abdullah bin Buraidah jadi qadhi. Nah, qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lubsul qamis. Artinya sebenarnya sama, cuman redaksi hadisnya yang sebelumnya ada qamis, ini kemudian lubsul qamis gitu aja. Ya. Sesuatu ada paling baju yang paling dicintai kepada Rasulullah adalah lubsul qamis, memakai gamis. Gamis ya yang langsung itu menutup mayoritas tubuh, yang hanya satu langsung menutup tubuh. Dan kepalanya, lehernya terbuka. Qala hadis yang ke-56. Qala hadatsana Abdullah Muhammad bin Hajjaj, qala hadatsana Mu'adz bin Hisham, qala hadatsani Abi an Budair yani ibn Maisarah al-Ukhaili an Syahr bin Hawshab an Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid. Qalat, berkata Asma binti Yazid, Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ini sahabat Rasulullah al-Ansariyah. Ya, Asma binti Yazid, dia dikenal dengan Khatibatun Nisa. Khatibatun Nisa, orang yang ahli berkhutbah dari semua wanita di zamannya. Namanya Asma binti Yazid al-Ansariyah. Ya. Dan dia di antara banyak riwayat wanita yang banyak tanya sama Rasulullah, Asma binti Yazid. Tapi pertanyaannya bagus, banyak tanya, pertanyaannya bagus, ya Rasulullah senang. Banyak tanya, tapi pertanyaannya ngaco, ya merusak itulah. Ya kan gitu kan ya. Kadang ada orang banyak tanya, senang tanya, tapi gitu pertanyaannya ngaco, nggak ada manfaatnya. Atau mengulang-ulang kajian, kayak dia ini ragu, ya, orang kayak gini. Atau umpamanya pertanyaannya adalah seakan-akan dia menyalahkan ulama-ulama. Nah, kayak gini pertanyaan yang kayak gini nih enggak. Kita dapetin kadang sebagian orang, mungkin dia niatnya bagus bertanya, tapi pertanyaannya itu bikin ruwet. Ya, misal itu tadi, seakan-akan menyalahkan ulama-ulama sebelumnya. Kemudian diantaranya lagi adalah ulang-ulang kajian, kan kayak dia ragu. Atau pertanyaan yang nggak ada perlunya, nggak ada manfaatnya dalam agama. Ada orang tanya, Ustaz, siapa namanya istrinya iblis? Apa perlunya lah istrinya iblis kok bahas? Satu ulama pernah ditanya kayak gitu, siapa namanya istrinya iblis? Dia katakan, itu pernikahannya aku nggak diundang. Itu pernikahannya aku diundang. Pertanyaan kadang-kadang istilahnya tuan, pertanyaan itu pertanyaan yang sekiranya bersifat hukum, pertanyaan yang sekiranya bersifat ya amalia, bersifat yang sekiranya bermanfaat gitu loh. Kadang-kadang sebagian orang karena kepingin dekat sama seorang ulama tanya, tapi tanyanya asal-asalan, tanyanya ngawur, ya sehingga akhirnya bikin gak senang. Maka disinilah pentingnya pandai bertanya. Pandai bertanya. Ya, kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, dengan apa Anda memiliki ilmu seluas ini? Beliau mengatakan, biqalbin aqul wa lisanin saul. Dengan hati atau otak yang banyak berpikir dan dengan lisan yang banyak bertanya. Hatinya banyak berpikir, otaknya banyak berpikir, dan lisannya banyak bertanya. Dan Sayyidah Asma binti Yazid ini terkenal, dia banyak bertanya. Di antaranya ya pertanyaan-pertanyaan beliau tentang masalah haid. Banyak dalam hadis Nabi beliau tanya tentang masalah haid, masalah najis, masalah sampai baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu nisa'al ansar lam yamna'hunnal haya' anis su'al fi umuri dinihinna.
Allah merahmatin wanita-wanita Ansor. Dia tidak terhalangi oleh rasa malu untuk bertanya urusan agamanya. Dia tidak dihalangi oleh rasa malu untuk bertanya tentang urusan agama mereka. Yang dimaksud adalah ini tadi Asma binti Yazid. Disebutkan juga Asma binti Yazid yang minta kepada Rasulullah untuk ada majelis perempuan khusus sama Rasulullah. Jadi zaman dulu ada juga ya majelis khusus wanita ya. Nah, jadi kalau kita sih tidak mengingkari kalau ada majelis-majelis khusus wanita. Ya, tapi sebetulnya ya lebih afdal jangan panggil ustaz laki-laki gitu aja. Ya. Tapi Rasulullah kan, ya Rasulullah ya kan? Rasulullah orang yang paling suci, yang tidak terpengaruh oleh apapun. Termasuk riwayat Siti Asma binti Yazid yang mengatakan karena Rasulullah SAW dari Syafi'un nisaqat, Rasulullah tidak pernah bersentuhan atau bersalaman dengan wanita. Ya, Rasulullah. Riwayat dari Siti Asma yang meriwayatkan Asma binti Yazid Ansoriyah. Ya, tapi tidak pernah salaman sama wanita. Maka ya kalau ada seorang ustaz udah tua, soleh, matanya nggak jelalatan, ya kalau perlu ibunya sudah tidur atau setengah mati sudah, ya kan ya, alim, nah diundang perempuan boleh lah, diundang perempuan. Tapi kalau ustaz masih muda, ya kan, apalagi masih belum kawin, masih jomblo, diundang perempuan khusus pula, aduh banyak fitnah. Bahkan kita pernah mendapatkan ustaz itu mau ngaji kepada majelis perempuan pakai minyak wangi dulu kan. Pakai minyak, loh sama wanita mau pakai minyak wangi, gimana pula ini? Apakah malah jadikan gitu lah ya. Maka ekstra hati-hati. Hukum itu memang harus ada apa itu penjagaan mulai dari sedini mungkin. Jangan bahkan. Andaikan nggak ada pun perasaan apapun, kira-kira suaminya kalau dia tahu istrinya ngaji sama laki-laki yang masih jomblo yang ganteng, kira-kira ya, suaminya masih kesel. Dia mau ngomong nggak berani karena ini urusan pengajian, tapi hatinya nggak ridho. Ini pun sudah menjadikan dia sebab wanita nggak solihah, nggak nurut sama, nggak ingin menjadi, nggak meridhokan suami. Maka afat besar perempuan bikin majelis khusus wanita, khusus perempuan, terus yang diundang laki-laki. Bukannya nggak boleh, tapi mengkhawatirkan. Belum lagi nanti salaman, belum lagi nanti foto bareng, belum lagi nanti ada pengajian dan rekreasi. Sama ustaznya lah satu bis. Ya Allah, ya kan? Macam-macam. Maka disinilah banyak terjadi fitnah. Banyak terjadi fitnah yang tidak diinginkan. Fitnah itu jangan dianggap zina saja loh. Enggak. Fitnah jangan dianggap tak mungkin lah sampai zina, enggak mungkin lah. Bukan fitnah itu bukan hanya mengarah kepada zina saja. Semua hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan urusan wanita. Ya, termasuk tadi cemburunya suami. Sehingga menjadi salah satu sebab akhirnya suami sama istri gak asyik lagi. Gara-gara pengajian, gara-gara ustaz itu gak asyik lagi sama istri, gak nyaman sama istri. Nah, akhirnya yang kayak gitu nih yang bikin image gak bagus. Belum lagi tadi yang kita sampaikan, sampai di buka, di open sampai berlebihan, yang sampai rekreasi bareng lah, ya rombongan satu bis lah, foto bareng lah, mana-mana lah, sampai bisa jadi kemungkinan sama si perempuan ibu-ibu itu dijadikan foto status lah, foto profil lah, cuman kira-kira. Maka jangan semuanya belum
pengajian Nabi. Hah? Tengok kondisi keadaan. Tengok kondisi keadaan. Maka ustazah dari perempuan tak kurang-kurang. Tak kurang-kurang. Banyaknya ustazah dari perempuan, khusus perempuan, biar mereka asyik gitu, lebih bebas gitu. Maka oleh sebab itu kalau kita pun sendiri, kalau umpamanya ngaji kok khusus perempuan, saya nggak mau. Tapi kalau umpamanya ada laki-lakinya, oke lah, ayo bismillah. Ya, itu pun juga sebetulnya mengkhawatirkan, ya kan? Bisa jadi, ya yang kita khawatirkan bukan ibu-ibunya, kitanya sendiri lagi gitu kan. Ya mestinya Tuhan memandang, melihat, bisa membedakan cantik sama nggak cantik, bisa membedakan antara putih dengan yang agak gelap. Itu pun sudah fitnah. Ya, itu sudah an-nadratu sahbun masmumun min sihab iblisil marjuh. Pandangan haram itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis yang terlaknat. Panah beracun. Ya, kalau sehari kita nengok cewek, iya, 4 kali 5 kali. Ini kalau 4 kali 5 kali Pak, kalau puluhan gimana? Kena panah 1 atau mungkin nggak mati, kena panah 2, kena panah 3, atau bisa jadi kadang-kadang anak panah itu kena kepada tempat yang gampang mati, maktal, tempat yang menjadikan orang terbunuh. Nah, kena ke relung hati. Kena, ya kalau kena ke paha, insya Allah nggak sampai mati. Tapi kalau kena ke hati, ya kan? Dan berapa banyak pandangan itu dari mata turun ke hati, gitu ya Pak. Maka hati-hati di dalam memandang, ya, dalam memandang. Maka lebih afdal untuk wanita itu tidak kepada siapa? Kepada siapa? Bahkan pun mungkin kalau kepada orang soleh sekalipun, tapi yang mereka memiliki wajah yang bagus, maka kita takutkan wanita tersebut. Nah, wanita harus menjaga perasaan suami, harus menjaga perasaan suami. Dan nggak boleh pula kemudian wanita mengatakan, suami pun juga kadang-kadang nengok cewek kok, nggak bisa kayak gitu kan. Ya dari satu sisi laki-lakinya salah, tapi kalau kita berbicara secara hukum, laki-laki kepingin cewek lain dibanding dengan seorang suami kepingin cewek lain dengan seorang istri kepingin cowok lain, ya kira-kira menurut kalian? Kan lebih parah Kenapa? Karena laki-laki suami diperkenankan untuk poligami, tapi perempuan syariat manapun dilarang untuk poligami, kan gitu kan? Maka hukum lebih parah sebetulnya kalau seorang perempuan kok senang nengokin foto orang yang bagus, ya meskipun untuk orang soleh sekalipun. Nah ya, kenapa? Karena kita ekstra hati-hati akan tipu daya setan. Tipu daya setan. Ya, maka ini tadi kita sampaikan bisa jadi dihembuskan sama setan. Foto Habib Abuya Maliki, foto Habib Umar, barokah, betul. Tapi hati-hati suatu saat kemudian kepikir yang ganda. Ya kan? Jadi akhirnya kefikirannya dia suul adab sama Habib itu tadi, dan dia juga khianat kepada suami. Nah ini tadi tentang kita sampaikan tentang Asma binti Yazid, seorang khatibatun nisa, ya, yang banyak tanya sama Rasulullah dan pandai dalam, dan suatu saat pernah pertanyaan yang sangat masyhur itu Rasulullah lagi di majelis, kemudian Asma binti Yazid minta izin sama Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lebih kurang terpenuh hatinya panjang, tapi beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia, yang laki dan perempuan. Ya Rasulullah, laki-laki kami semuanya mendapatkan banyak kehormatan dengan duduk sama Anda, sama engkau ya Rasulullah. Mereka mendapatkan kemuliaan Jumatan,
Mereka mendapatkan kemuliaan sholat jamaah di belakang Anda. Mereka mendapatkan kemuliaan jihad, perang di jalan Allah dengan Anda. Mereka mendapatkan kemuliaan haji bersama Anda. Sedangkan kami ya Rasulullah yang mencuci bajunya suami-suami kami, yang menyusui dan memandikan anak-anak suami-suami kami. Kami yang menjaga di rumah ya Rasulullah, kami yang membersihkan rumah ya Rasulullah. Kami yang nyapu, kami yang masak ya Rasulullah. Kami yang ngurusin pakaian mereka ya Rasulullah. Kapan kami mendapatkan kemuliaan semisal laki-laki yang dapat kemuliaan itu ya Rasulullah? Ya, ana wafidatun nisailek. Aku wakil wanita yang bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah mendengar pertanyaan omongan kayak gini itu, Rasulullah tersenyum sampai menghadap kepada para sahabat dengan kesungguhannya. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat juga, pernah dengar kalian pembicaraan yang sehebat ini? Katanya gini, kalian pernah dengar pembicaraan yang lebih hebat daripada wanita ini? Saudara-saudara. Kemudian Rasulullah mengatakan, selamat datang wahai Asma binti Yazid, dan selamat datang pula orang-orang yang engkau wakili. Maksudnya perempuan-perempuan di belakang. A'limi man khalfak. Kau kasih tahu kepada wanita-wanita di belakang. Anna husna tabaqulihinna ya'dilu dzalika kulli. Sesungguhnya bagusnya mereka bersikap jadi istri yang baik. Bagusnya mereka bersikap kepada suami yang baik. Itu bisa mengalahkan semua kemuliaan semuanya tadi. Kemuliaan-kemuliaan tadi disebutkan, sholat jamaah sama Nabi, ya, Jumatan sama Nabi, jihad sama Nabi, perang. Hah? Subhanallah. Ya, inilah husnul tabaul, bagus di dalam bersikap kepada suami. Namun kadang-kadang di akhir zaman banyak tuan wanita kadang-kadang terbawa sama Facebook, terbawa sama media sosial, ya kan? Yang mayoritas media sosial pastinya ya berusaha untuk laki dan wanita sama. Ya memang sebetulnya sih sama, Pak. Tapi kalimat ini adalah kalimat haqqin urida bihal batil. Kalimat betul, tapi arahnya menuju kepada kekacauan, salah, fatal. Sejak kapan pula kemudian Islam mengajarin untuk zalim sama wanita? Sejak kapan pula Nabi mengajarin untuk menghina wanita? Kan tidak ada. Cuma bahasa-bahasa untuk wanita harus sama haknya dengan laki-laki. Wanita juga bisa milih laki-laki. Wanita juga bisa nuntut cerai sama laki-laki. Wanita jangan dipermainkan. Wanita jangan. Loh, sekarang suami Anda ini orang majelis, suami Anda ini orang masjid, suami Anda ini orang yang sudah berusaha keras. Ya, kemudian dibanding-bandingkan pula. Ya, dari kayak gini kan gak pas. Beda kalau suami Anda Fir'aun. Ya, suami Anda Abu Jahal. Hah? Suami Anda preman kelas kakap, tukang mabuk, tukang judi, itu lain. Tapi suami Anda orang majelis, suami Anda orang masjid, suami Anda orang baik. Hah? Ya yang pastinya berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan keluarga. Ya. Maka ini tadi husnul tabaul. Husnul tabaul itu bagus bersikap kepada suami. Ya, gimana maka sampaikan sama istri-istri kita, ya. Nah, disampaikan sama istrinya masing-masing. Itu adalah ibadah terbesar perempuan. Untuk ya, maka kadang-kadang kita kalau umpamanya ya berbagai macam problem ya, dalam rumah tangga. Berbagai macam problem dalam rumah tangga. Tapi kalau problem itu berasal memang dari wanita, ini yang sulit. Karena wanita itu memang adalah rohnya rumah tangga. Wanita itu rohnya rumah tangga. Disinilah pentingnya untuk mendidik wanita solihah. Ya, mendidik wanita solihah. Ya, tadi kita sampaikan tentang masalah laki-laki. Ya pastinya bukan karena kita yang berkata laki-laki maka kemudian menguatkan sisi suami, bukan. Ya gimana juga baginda Nabi Muhammad SAW. Kan
juga diingatkan wanita. Dan itu pun juga riwayat sahabat ini, sahabiah ini Asma binti Yazid, yang Nabi mengatakan aku melihat penduduk neraka adalah wanita. Ini Asma binti Yazid. Kenapa ya Rasulullah bertanya? Kenapa salah kami ya Rasulullah? Kami yang paling banyak penduduk api neraka. Kemudian Nabi bersabda, li'annahunna yakfurnal ashir. Karena kebanyakan wanita itu mengkufuri suami. Kebanyakan wanita mengkufuri suami. Ya, udah bertahun-tahun dikasih nafkah, udah bertahun-tahun disenang-senang, udah bertahun-tahun suami berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan. Ada salah kemudian terlupakan semua. Itu kufur itu. Ada salah terlupa. Maka kufur itu bukan hanya sekedar menggunakan nikmat di dalam maksiat, tapi dari hadis ini ditunjukkan juga bahwa kufur itu juga melupakan nikmat. Maka ketika kita sakit, Anda ingat-ingat ketika sehat. Ketika Anda ada masalah, Anda ingat-ingat betapa banyak dulu kenikmatan yang kita punya yang lewat kita, sehingga kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya husnudzon, baik sangka kita sembuh, kita keluar dari masalah, kita terselesaikan dari problematika hidup dan lain sebagainya. Bukan kok kemudian kita kan sakit, adu-adu aja terus. Memang aku dari dulu sakit terus aku, aduh, nggak ada enaknya hidup ini. Macam mana kok nggak ada enaknya? Nah, jujur berapa banyak lebih banyak enaknya daripada nggak enaknya ya. Ya kau makan Indomie setiap hari, makan Indomie terusan enak. Kau makan buah seger, kau makan es campur, kau makan es doger, kau makan es apa? Banyak nikmatnya ya. Melupakan nikmat itu kufur. Nah, ini juga demikian. Nabi menyebut sebab utama banyak wanita masuk neraka, li'annahunna yakfurnal ashir, karena sesungguhnya kebanyakan wanita itu mengkufuri suami, kufur sama suami. Mudah-mudahan insyaallah istri-istri kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat tersebut insyaallah. Ala animi wa kulli salihah. Dan kita juga teringat kalau ini sekarang adalah malam hari kemerdekaan, kita bacakan Qul-Huwallahu 3 kali dari Falaq wa Nas untuk pejuang-pejuang kemerdekaan. Mudah-mudahan insyaallah ya, kalau di luar sana banyak yang ngirim dosa ke kuburan, ya, ngirim mabuk-mabukan ke kuburan, kita ngirim Fatihah, kita mengirim Qul-Huwallahu dari Falaq wa Nas kepada para syuhada peperangan zaman dulu. Demikian juga para datuk-datuk kita, kakek-kakek kita, ya, mbah-mbah, uyut-uyut kita yang dahulu juga ikut berjuang dan semuanya. Mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kuburannya menjadi taman surga. Ala hadiniya wa kulliya sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Falaq syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idha waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa lahum Allahumma ighfir lana wa lahum Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna warhamhum wa 'afina wa'fu 'anna wa 'afihim wa'fu 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin.
الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين بلدة طيبة بلدة طيبة تحفظهم يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا واحفظ بلاد المسلمين اللهم انظر إلى بلادنا وبلاد المسلمين نظر الرحمة وعطف حنان أدخلنا وادخلهم في شفاعة القرآن وأهل القرآن وحملنا وإياهم بمحض الجود الفضل للنار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.